berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi Tuhan. Saya berharap saudara semua diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Karena kita percaya Bapa kita di surga adalah Bapa yang murah hati, yang senang memberkati anak-anaknya. Mari kita hampiri Dia dengan penuh ucapan syukur karena kita percaya bahwa kebaikan Bapa itu selalu bisa kita nikmati. Dan jangan ragu untuk membawa semua beban berat kepadanya karena Dia juga ingin mengambil beban beratmu supaya engkau menjalani hidupmu dengan penuh damai sejahtera, sukacita, kemerdekaan secara rohani. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita imani ayat ini, kita datang kepada Dia. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan, membawa semua beban berat kami karena kami percaya Engkau ingin untuk mengambil dan membuat kami mengalami kelegaan sehingga kami boleh menjalani hari-hari berikutnya dengan sukacita, tanpa beban berat, tetapi dengan kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Kami juga ingin memberikan kurban syukur kami mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa boleh kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan, inilah kami, terimalah kurban syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua
yang kau ingini. Oh, seperti yang kau ingini. Biar hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan, memuliakan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Biar hidup kami menyenangkan-Mu, memuliakan nama-Mu, oh Yesus. Hanya Engkau yang jadi fokus penyembahan kami. Oh Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau Bapa yang menjadi sukacita kami. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang uang, tentang kekayaan, itu sebenarnya sifatnya netral. Karena itu hanya benda yang diciptakan untuk tujuan tertentu, untuk sesuatu yang baik. Tetapi ketika itu sudah di tangan seseorang, dimiliki seseorang, kadang-kadang ada bahaya tersembunyi karena akan mempengaruhi hati, mempengaruhi jiwa seseorang, mempengaruhi perilaku seseorang. Makanya kalau bicara tentang uang, tentang kekayaan, tentang harta benda, kita harus selalu waspada dengan hal itu. Jangan hanya senang memilikinya, tetapi ketika kita mengabaikan bahayanya, mungkin setelah itu bukan sesuatu yang baik. Kita tahu yang namanya orang kaya baru. Orang kaya baru kadang-kadang kita lihat perilakunya yang kadang-kadang jadi buat orang geleng-geleng kepala, bukan karena hal-hal baik, ya, karena hal-hal yang kadang-kadang lucu, aneh, kadang-kadang norak yang dilakukannya, ya. Itu ada bahaya tersembunyi, makanya kita harus waspada kalau kita diberkati Tuhan dengan kekayaan, ya. Ya, seperti kayak itu Pak, ada seseorang lah ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ketemuan gitu, dia pasti cerita gitu ya, dia baru beli ini gitu. Terus ketemu lagi, dia punya ini gitu. Intinya adalah dia mempunyai barang, atau dia beli lahan, atau dia baru makan di ini gitu ya Pak ya. Itu pokoknya intinya tuh dia mau menceritakan tentang hal-hal yang seperti itu kepada kita. Jadi kita menjadi pendengar yang baik gitu Pak sama dianya gitu. Kalau dia sudah bercerita, kita menyiapkan kuping kita untuk mendengar
kekayaannya dialah ceritanya Pak gitu. Ya, ikut bahagialah. Ada saudaranya, Pamer, ada Pak, temannya. Pamer. Diberkati Tuhan. Apalagi di zaman medsos sekarang ya. Semua diposting, semua iya kan. Makanannya apa, tempatnya di mana gitu kan. Bahkan Itu termasuk dia juga gitu Pak. iya. Iya, oh gitu ya. Nggak perlu tahu siapa dia. Ya. Kita lihat surat dari surat Timotius, mari kita perhatikan 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 dan 19. Karena memang ada bahaya dari kekayaan itu, ada peringatan dari Tuhan tentang hal itu ya. Saya bacakan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Rasul Paulus bukan tipe hamba Tuhan yang anti orang kaya seperti Tuhan Yesus juga bukan Tuhan yang anti atau memusuhi orang kaya. Timotius diperingatkan, dinasehatkan oleh Paulus. Timotius itu murid rohaninya dari Rasul Paulus. Coba kamu bicara kepada orang-orang yang kaya. Ada bahaya di balik kekayaan yang mereka miliki kalau mereka tidak punya sikap yang benar. Dan iblis bisa memanfaatkan keadaannya sebagai orang kaya untuk mengacaukan, untuk mengganggu gereja, mengganggu keluarga-keluarga dan hubungan-hubungan persaudaraan. Jadi sebuah nasihat untuk mengingatkan. Ini tidak bicara tentang bahwa tidak boleh ada orang kaya atau orang kaya itu pasti jahat. Tidak sedang bicara seperti itu. Tetapi justru menjadi peringatan yang memberi sebuah nasihat supaya ketika menjadi orang yang diberkati Tuhan, berlimpah dengan harta dan kekayaan, dia menjadi orang yang tetap waspada dalam hidupnya dan menjadi seseorang yang tetap dalam kehendak Tuhan. Itu yang diperingatkan oleh Paulus melalui Timotius. Lalu apa Pak bahaya dari kekayaan yang harus kita waspadai? Kalau kita lihat ayat-ayat tadi jelas sekali ya. Bahaya pertama itu kekayaan itu membuat orang tinggi hati. Karena kalau orang kaya kan semua bisa dilakukan dengan mudah. Lalu semua hal bisa dibeli dengan uangnya dengan mudah. Ketika dia melihat dirinya yang serba hebat, serba oke begitu, ada godaan di hati itu untuk menjadi sombong, menjadi angkuh, merendahkan orang lain. Nah, kalau sudah sampai menjadi tinggi hati, menjadi sombong, menjadi angkuh, ini menjadi orang yang sifat dan karakternya jadi sangat buruk. Orang yang sangat tertutup dengan nasihat, dengan teguran. Ukuran kebenaran adalah apa yang aku mau. Ukuran kebenaran adalah apa yang aku inginkan. Jadinya kan seperti itu. Menjadi seseorang yang sulit untuk dipimpin. Menjadi orang yang sulit untuk dinasehati. Menjadi orang yang langsung bereaksi keras ketika dikoreksi. Sepertinya tidak boleh ada satu orang pun yang menilai buruk tentang dia. Dia orang yang begitu sempurna karena bisa lakukan apa saja, bisa berbuat apa saja, bisa beli apa saja. Godaan kekayaan itu menggerus kerendahan hati kita. Makanya kita perlu waspada dengan kekayaan gitu. Bagaimana menjadi orang kaya yang tetap rendah hati, itu luar biasa. Sulit ya Pak ya? Sangat sulit. Gak mudah gitu. Iya, kamu belum pernah tahu rasanya itu karena belum kaya. Nanti kalau kaya baru tahu rasanya. Itu memang tidak mudah. Karena kalau semua serba mudah kita lakukan, itu akhirnya kita kan memang jadi menggampangkan segala sesuatu.
Jadi kita merasa jadi superior kan? Kita bisa kendalikan segala sesuatu dengan mudah. Itu secara nggak sadar, itu menggerus kerendahan hati kita. Membuat hati kita itu jadi keras hati, jadi sulit terima masukan tadi. Jadi memang Tapi jadi Kak Evi sombong. nggak gitu kok Pak. Enggak, karena belum kaya tadi. Bahaya yang kedua. Bahaya yang kedua itu, kekayaan bisa membuat seseorang itu akhirnya tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekayaannya. Ini juga akan menggerus iman kita. Karena inti iman itu apa sih? Kita sadar diri kita yang berdosa, kita sadar diri kita yang penuh kesalahan, penuh kekurangan, diri kita yang tidak sempurna, maka kita butuh anugerah Tuhan. Makanya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengikuti kehendak Tuhan. Iman itu kan berbicara, kita percaya penuh bahwa Tuhan berotoritas atas hidup kita. Sementara orang yang punya kekayaan berlimpah-limpah, terbiasa ngatur orang, terbiasa kata-katanya diikutin orang, terbiasa orang itu baik-baik saja dengan dia, apa yang dia mau diikutin. Karena memang ada banyak orang, kalau orang kaya dikelilingi orang-orang yang menjilat, yang pengen ikut dapat rezeki dari orang kaya ini kan. Jadi dia mudah sekali untuk ngatur orang, akibatnya terbiasa didengar kata-katanya, dituruti kata-katanya, dia menjadi orang yang sulit untuk mendengar Tuhan berkata, menuruti kata Tuhan. Nah, kalau ini membentuk sikap yang seperti ini, imannya pasti tergerus. Walaupun dia rajin ke gereja, nyumbang gereja banyak, terlibat dengan pelayanan gereja banyak, tetapi kalau dia punya hati yang dikuasai kekayaannya, dia tidak sungguh-sungguh bisa mengandalkan Tuhan. So, kadang-kadang ada orang melayani kan mengandalkan dirinya. Karena saya punya modal banyak, saya buka gereja. Karena saya punya modal banyak, saya buat pelayanan. Kemudian ajak banyak orang yang dukung dia karena modalnya sangat banyak sekali. Saya ketemu teman-teman yang tidak punya apa-apa, merintis pelayanan itu berdarah-darah, itu sulit sekali. Dan cari tim pelayanan juga sulit sekali. Karena merintis sesuatu dengan hidup susah, dengan penderitaan, ternyata sedikit yang mau mendukung. Gitu kan? Sisi ini loh, kadang-kadang ini kalau nggak diwaspadai, ya, saya tidak berkata bahwa nggak salah, salah ya. Kalau misalnya ada orang diberkati Tuhan, terbeban dengan pelayanan, puji Tuhan, pakai kekayaanmu untuk melayani Tuhan. Tetapi tetap jaga hati, bukan kekayaanmu yang membuat engkau bisa berhasil dalam pelayanan, yang membuat pelayananmu berkenan kepada Tuhan. Tetapi kebergantunganmu, imanmu kepada Tuhan, itu yang menentukan pelayananmu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Sebab tanpa iman apapun yang kita buat, tidak pernah berkenan kepada Tuhan. Harus diwaspadai. Dan yang ketiga, bahaya ketiga, kekayaan itu kalau tidak diimbangi dengan kebaikan, kebajikan kepada orang lain, maka kekayaan itu justru akan memperbudak kita. Mengikat kita, membuat kita itu enggak merdeka sebagai pribadi. Makanya di ayat 18 kan, peringatkanlah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan ya, agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi semakin kita kaya, kita berarti ada tanggung jawab. Kita harus juga bertumbuh menjadi diperkaya dengan kemurahan hati. Jadi antara kekayaan dan kemurahan hati itu harus bertumbuh bersamaan. Semakin saya kaya, saya semakin murah hati. Semakin saya punya banyak uang, saya semakin murah hati. Jangan sebaliknya, semakin kaya, semakin pelit. Semakin sulit untuk melepas. Sebab nggak tahu apa misterinya ya, uang itu ternyata punya lem yang kuat banget. Kalau orang sudah pegang uang itu untuk melepas sulit. Susah keluar lagi. Iya, kalau udah ada di tangan itu sulit sekali lepasnya. Ini bahaya. Makanya semakin diberkati Tuhan, belajar semakin bermurah hati. Jadi berjalan seiring. Diperkaya Tuhan, semakin diperkaya dengan kemurahan hati.
berbagi kepada orang lain, suka memberi. Bahkan saya suka berkata kepada orang-orang yang diberkati Tuhan, itu tanggung jawab. Makanya semakin kamu diberkati Tuhan, kamu buat budget pengeluaranmu tiap bulan. Salah satu budgetnya adalah ada bagian kamu harus sudah cantumkan di budgetmu bahwa 1 bulan ini ada berapa uang yang akan kamu bagikan untuk membantu orang yang membutuhkan. Harus ada begitu. Itu artinya dari awal kita sudah ngatur, kita tidak mau terikat dengan kekayaan, dengan uang yang Tuhan berikan. Kita sudah siapkan untuk menabur, untuk bermurah hati. Berbagi. Itu perlu dilatih. Mumpung duit kita belum banyak, latih dulu. Nanti kalau uangnya tambah banyak, tadi lengketnya tambah banyak. Jadi belajar berbagi dulu. Belajar bermurah hati dulu. Kalau hati kita, iya tunggu. Kalau kita tunggu kaya semakin sulit. Mumpung masih sedikit, kita itu melepasnya lebih mudah kalau sedikit. Nah, kalau hati kita sudah terlatih, makin lama kita merdeka jadi orang itu. Kita punya uang atau tidak, kita merdeka. Kita murah hati memang sudah jadi karakter kita. Dan ingat, Bapa di surga itu murah hati. Kita anak-anak Tuhan harusnya murah hati. Itu perlu dilatih hatinya. Ya. Kalau itu kita bisa lakukan, maka kita bebas dari bahaya yang mengancam dari kekayaan. Ayat 19 indah sekali. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin menikmati hidup yang sebenarnya, jangan biarkan kekayaanmu memenjarakan hidupmu. Jangan biarkan kekayaanmu memperbudak hidupmu. Jangan biarkan kekayaanmu justru membuat keluargamu berantakan, membuat hidupmu berantakan. Tetapi biarlah semakin Tuhan memberkati kamu dengan kekayaan yang semakin berlimpah. Belajar untuk melatih hati, semakin bermurah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetap bergantung kepada Tuhan, tetap tunduk pada otoritas Tuhan. Jangan biarkan kekayaan merusak hidupmu. Jadikan itu alat yang membuat hidupmu menemukan kehidupan yang sebenarnya selama di dunia ini dan ketika nanti kita menuju kekekalan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat-berkat yang Tuhan berikan, berkat materi, keuangan, kekayaan yang Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur itu sebuah kepercayaan yang sangat besar dari Tuhan. Beri kami hati yang tidak melekat pada kekayaan. Beri kami hati yang tidak diperbudak oleh kekayaan. Tetapi kami menjadi orang-orang yang merdeka untuk mengelola keuangan kami. Kami tetap belajar tunduk pada kehendak Tuhan. Kami tetap belajar bergantung kepada Tuhan. Kami tetap menjadi orang-orang yang menaruh iman kami menjadi dasar segala sesuatu dalam hidup ini. Bukan pada kekayaan kami. Demikian juga Bapa, biarlah kami semua belajar untuk belajar menggunakan uang untuk memuliakan Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang baik. Kami melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami mendukung hamba-hamba Tuhan yang sedang melakukan tugas misi pelayanannya. Kami mendukung gereja. Kami peduli dengan orang miskin. Kami peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Tuhan berikan kami hikmat supaya kami tahu pada saat Tuhan menaruh di hati kami untuk melepaskan bagian kekayaan kami untuk seseorang, untuk gerejamu, untuk hamba-hambamu, untuk pekerjaan Tuhan, untuk apapun. Kami menyadarinya dan kami belajar untuk taat melepaskannya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati supaya orang-orang yang Tuhan limpahi dengan kekayaan, mereka punya hati yang mengasihi Tuhan. Mereka punya belas kasihan terhadap orang-orang yang kekurangan. Tuhan berkati mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kekayaan yang mereka miliki. Bagi saudara-saudara yang bergumul dengan
keuangannya, karena begitu berat situasi yang ada. Biarlah mereka tidak kecil hati, tidak cemburu dengan orang kaya, tetapi biarlah mereka terus bertekun, berpengharapan kepada Tuhan. Mereka terus mau bekerja keras dan mereka fokus kepada rencana Tuhan. Kami sangat percaya bahwa jerih lelah mereka tidak sia-sia. Tuhan berkati mereka, usaha mereka Tuhan berkati, sehingga rumah tangganya tercukupi dengan baik, anak-anaknya terpelihara dengan baik, karena Tuhan memberkati setiap orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami tetap dalam damai sejahtera, dalam sukacitamu Tuhan. Semua kekayaan berlimpah-limpah yang ada di negeri kami, biarlah semuanya boleh dikelola dengan baik, membawa kebaikan bagi bangsa dan negara, membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tangan-tangan kotor, tangan-tangan yang mengambil kesempatan dan dengan kekayaan yang ada di negeri ini, dengan melakukan korupsi, dengan menyalahgunakan hal-hal yang hanya mementingkan keuntungan, kepentingan, memperkaya diri sendiri. Kiranya Tuhan bekerja melalui para aparat yang ada, melalui kepolisian, melalui KPK. Tuhan bertindak sehingga semua kasus kejahatan itu bisa terbongkar dan diselesaikan secara hukum dengan baik. Sehingga bangsa ini memang bangsa yang sungguh-sungguh bisa menikmati anugerah berkat kekayaan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God lover yang dikasihi Tuhan, pergumulan apapun yang saudara alami saat ini, percaya Tuhan ada jawaban. Datang kepada Dia dan berdoa dengan iman kepadanya. Kalau saudara butuh dukungan doa, jangan ragu untuk menuliskan pergumulan saudara di nomor telepon yang tercantum di layar saudara. Bagi saudara-saudara yang ingin sharing atau menuliskan komentar, saudara boleh tuliskan di ruang komentar di channel Diaspora TV. Jangan ragu, segera saudara boleh tuliskan. Saudara-saudara, kita akan akhiri Raise and God malam hari ini dengan sebuah keyakinan seperti yang ditulis pemazmur di Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membarikan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat semuanya. Amin.